Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Patriawan ingin menjelaskan tentang konsep dan landasan hukum gizi kerja. Berikut yang akan saya jelaskan. Definisi kerja. Maksud saya definisi gizi kerja. Zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian, gizi juga baik untuk meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitas meningkat. Penjabarannya adalah gizi kerja, nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kesehatan atau pemeliharaan tubuh dan memperbaiki kerusakan sel dan jaringan, serta pertumbuhan tubuh. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas kerja. Landasan hukum gizi kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja, setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam, harus diberikan istirahat. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68/Men/1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makan dan minum sebesar 1.400 kalori. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu kerja kurang lebih 8 hingga 10 jam per hari. Yang keempat, Depkes RI 2000. Perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja secara optimal, yaitu dengan cara menyediakan asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerjanya per hari. Syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Yang pertama, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang kedua, Permenaker Nomor 03/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/Men/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Dan yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas Nomor SE86/BW/1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Mengapa gizi kerja penting? Pertama, itu memiliki kualitas fisik manusia yang rata-ratanya adalah bekerja selama 8 hingga 10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Setelah 3 hingga 4 jam bekerja, daya pekerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Yang kedua, pentingnya sarapan pagi bagi pekerja untuk konsentrasi, status gizi, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, akibat kerja, tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukan energi dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Akibat kurang gizi pada pekerja, yaitu beberapa faktor di bawah ini mengatakan kesehatan pekerja menurun, kemudian mudah terserang penyakit, kurang motivasi atau bersemangat, reaksi lamban dan apatis. Yang keempat,
prestasi menurun, dan produktivitas kerja berkurang. Peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek. Yang pertama yaitu tradisi, yang kedua sosial budaya masyarakat, yang ketiga kemajuan teknologi, dan yang keempat kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Masalah dalam penerapan gizi kerja yaitu kebijakan manajemen, yang kedua pengetahuan pengelola makan di perusahaan tentang gizi kerja dan higien sanitasi makanan, yang ketiga partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Berikutnya, kebutuhan gizi kerja dipengaruhi. Mengapa dipengaruhi? Pengaruhnya adalah faktor-faktor yang berikut ini. Yang pertama, ukuran tubuh, berat badan atau tinggi badan, kebutuhan dasarnya. Yang kedua, usia. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, kegiatan sehari-hari atau banyaknya dan lamanya untuk bekerja. Yang kelima, kondisi tubuh tertentu, yaitu seperti sedang keadaan hamil, menyusui, sembuh sakit, sakit kronis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lingkungan kerja. Pelaksanaan pemenuhan gizi industri. Yang pertama yaitu sasarannya ada pada pabrik, perusahaan, ataupun perkantoran. Tujuannya adalah untuk menyediakan makanan bagi tenaga kerja untuk mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Karakter pelaksanaan gizi industri. Yang pertama adalah standar makanan yang disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja dan lama pekerjaan, serta pertimbangan situasi kerja. Frekuensi makanan berkisar 1 hingga 6 kali, yaitu 1-3 kali makanan lengkap dan selebihnya makanan atau minuman selingan. Yang ketiga, waktu makan pada umumnya seperti waktu makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Yang kelima, pada saat pabrik tidak berproduksi, yaitu pada hari libur, maka pemberian makanan ditiadakan atau bahkan diganti dengan bahan yang lain. Pelaksanaan dasar program gizi kerja. Diperlukan tenaga khusus yang mengelola makanan serta melayani makanan di ruang makan. Yang kedua, jumlah yang harus dilayani harusnya tetap atau sedikit sekali perubahan ataupun untuk tamu yang terpisah. Yang ketiga, macam hidangan sederhana, tidak banyak variasi dan disajikan menurut kemampuan perusahaan tanpa mengabaikan kebutuhan klien. Yang keempat, pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan paling banyak dilakukan adalah menggunakan tiket makanan yang bertangga. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Klasifikasi yaitu yang pertama yaitu klasifikasi ringan. Penggunaan energi 3 hingga 5 kalori per menit untuk melakukan pekerjaan sambil duduk. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu sedang. Penggunaan energi 5 hingga 7 kalori per menit untuk pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang juga berjalan. Dan yang klasifikasi ketiga adalah berat. Penggunaan energi lebih dari 7 kalori per menit. Pekerjaan rutin mengangkat dan membawa beban hingga 25 kg atau bahkan mungkin bisa lebih. Gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan pendidikan gizi, dan yang kedua pengadaan uang makan dan kantin, yang ketiga penilaian dan perbaikan status gizi serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja atau keluarga, yaitu memberian kapsul vitamin A dosis tinggi, pemberian tablet FE, pemberian obat cacing.
Terima kasih yang berikut yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan dalam mengetik presentasi PowerPoint ini. Terima kasih.